Bapak Ibu, orang tua dan wali mahasiswa baru, serta seluruh mahasiswa baru Fakultas Teknologi Industri Universitas Atmaja Yogyakarta, baik dari program studi Teknik Industri kelas internasional, program studi informatika, maupun program studi sistem informasi. Selamat datang dan selamat bergabung dengan keluarga besar Fakultas Teknologi Industri. Perkenalkan, saya Yosef Daryanto. Saat ini merupakan Wakil Dekan 1 Fakultas Teknologi Industri, yaitu untuk bidang akademik dan sistem informasi. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa informasi penting terkait dengan akademik dan sistem informasi, baik untuk para mahasiswa baru maupun Bapak Ibu sekalian, terutama untuk menjamin kelancaran dan kesuksesan perkuliahan maupun kegiatan akademik lainnya, mulai dari semester 1 sampai dengan semester terakhir nanti. Kesuksesan dan kelancaran studi, putra-putri Bapak Ibu, para mahasiswa kami, tidak hanya tergantung pada fokus, usaha, khususnya belajar dari para mahasiswa, tetapi juga dukungan, perhatian, dan mungkin pengawasan dari Bapak Ibu, sehingga kami membutuhkan kerjasamanya. Berikutnya akan kami sampaikan beberapa informasi tersebut melalui beberapa slide presentasi. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal terkait penyelenggaraan perkuliahan, ujian, dan lain-lain, kelulusan maupun evaluasi mahasiswa atau terkait dengan dropout, serta sistem informasi akademik yang berlaku. Setiap tahun, Universitas Atmaja Yogyakarta akan mengeluarkan kalender akademik, misalkan seperti yang tertampil di sini. Dalam satu tahun akademik, akan terdiri dari 2 semester. Semester gasal akan dimulai sekitar awal bulan Agustus hingga bulan Januari tahun berikutnya. Sedangkan semester genap akan dimulai pada akhir bulan Januari hingga bulan Juli. Dalam kalender akademik ini, para mahasiswa maupun Bapak Ibu dapat melihat informasi mengenai pembayaran SPP tetap, pembayaran SPP variabel, jadwal perkuliahan maupun jadwal ujian, dan beberapa informasi-informasi lainnya. Setiap semesternya, Fakultas Teknologi Industri juga akan mengeluarkan buku pedoman atau buku panduan perkuliahan. Di antaranya memuat juga agenda perkuliahan selama 1 semester. Setiap semesternya, mahasiswa akan melalui beberapa tahapan, yaitu pembayaran SPP tetap, pembimbingan KRS, dan pengisian KRS. Dilanjutkan dengan proses perkuliahan. Dalam 1 semester akan terdapat 16 minggu pertemuan, yang terdiri dari 14 minggu perkuliahan di kelas, dan 2 minggu ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Di akhir juga nanti akan ada proses remedi yang terdiri dari pengisian KRS remedi dan kuliah atau ujian remedi. Khusus untuk mahasiswa semester 2, setelah pembayaran SPP, mahasiswa tidak perlu melakukan pengisian KRS karena mahasiswa dalam 1 tahun perkuliahan pertama mengambil mata kuliah paket. Keseluruhan proses akan dilalui mulai dari semester ketiga. Salah satu informasi mengenai aturan perkuliahan yang penting untuk diketahui yaitu mengenai syarat kehadiran kuliah minimal 75%. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi aturan ini tidak bisa mengikuti ujian akhir semester pada mata kuliah yang bersangkutan, maupun untuk mengikuti remedi. Dalam pertemuan reguler di kelas, mahasiswa harus melakukan fingerprint di awal pertemuan. Namun, dalam perkuliahan daring selama semester gasal 2020-2021 ini, dosen secara langsung akan melakukan verifikasi kehadiran mahasiswa baik dalam perkuliahan sinkron maupun perkuliahan asinkron. Untuk itu, mohon perhatian
dari semua mahasiswa maupun Bapak Ibu. Remedi kami rancang sebagai program untuk perbaikan nilai. Dilaksanakan di setiap akhir semester sesuai dengan keinginan atau kebutuhan mahasiswa. Untuk remedi ini, mahasiswa diwajibkan untuk membayar sebesar 1 SKS. Namun demikian, remedi ini tidak menjamin adanya kenaikan nilai. Semua tetap tergantung pada hasil selama 1 semester maupun ujian remedi yang dilaksanakan. Nilai untuk mahasiswa tentunya merupakan hasil dari sejumlah evaluasi, baik itu ujian tengah semester, ujian akhir semester, tugas-tugas, kuis, dan komponen-komponen lain yang disampaikan dan disepakati bersama oleh dosen dan mahasiswa di awal semester. Di Universitas Atmajaya Yogyakarta, nilai diberikan dalam bentuk huruf, yaitu A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E, yang masing-masing memiliki bobot tersendiri. Keseluruhan nilai tersebut akan membentuk indeks prestasi mahasiswa, baik indeks prestasi semester maupun indeks prestasi keseluruhan dari awal semester dengan nilai maksimal 4,00. Indeks prestasi semester akan menjadi dasar pengambilan kredit atau SKS pada semester berikutnya. Mahasiswa yang memiliki indeks prestasi semester kurang atau sama dengan 3 hanya diperbolehkan mengambil 21 SKS. Sedangkan mahasiswa yang memiliki indeks prestasi semester lebih dari 3 dapat mengambil 24 SKS. Mahasiswa yang hanya mengambil 21 SKS tetap dapat menyelesaikan studinya dalam 4 tahun, sejauh tidak mengulang banyak mata kuliah. Sedangkan mahasiswa yang dapat dengan konsisten mengambil 24 SKS setiap semesternya dapat menyelesaikan studi kurang dari 8 semester. Pada setiap semester, kami selalu mengeluarkan yang disebut sebagai daftar hasil studi, atau bisa juga disebut sebagai raport, yang berisi daftar nilai yang telah ditempuh mahasiswa, baik pada semester terakhir maupun transkrip keseluruhan mulai dari semester 1. Mahasiswa dapat mengakses informasi ini melalui situs siatma.uajy.ac.id. Kami juga menyediakan fasilitas untuk Bapak Ibu, orang tua, untuk dapat selalu memantau, melihat hasil dan perkembangan studi putra-putri Bapak Ibu, yaitu melalui situs ortu.uajy.ac.id. Kami informasikan username untuk mengakses hasil studi putra Bapak Ibu adalah nomor pokok mahasiswa putra-putri Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu menanyakan secara lengkap informasi mengenai nomor pokok mahasiswa putra-putri Bapak Ibu masing-masing. Sedangkan untuk password untuk bisa masuk di dalam situs ini adalah tanggal lahir putra-putri Bapak Ibu dengan format tanggal lahir 2 digit, garis miring, bulan lahir 2 digit, garis miring, tahun kelahiran sebanyak 4 digit. Beberapa informasi lain yang ingin kami sampaikan, terutama terkait dengan proses yang harus dilalui oleh mahasiswa pada setiap pergantian semester, yaitu pertama melakukan tahap registrasi berupa pembayaran SPP tetap sesuai dengan jadwal yang ada di dalam kalender akademik. Selain itu, juga ada pembayaran SPP variabel yang dilakukan setelah pengisian KRS. Perlu diketahui terkait dengan registrasi, mahasiswa yang tidak melakukan
registrasi selama 2 semester dianggap mengundurkan diri dari UAJY. Untuk pembimbingan akademik dan pengisian KRS dilakukan sesuai dengan petunjuk yang akan diberikan oleh masing-masing program studi. Untuk proses KRS dilakukan nantinya secara online. Dari proses KRS ini, mahasiswa akan memiliki surat bukti pengambilan kelas yang berisi mata kuliah apa saja yang diambil, serta jumlah biaya variabel yang harus dibayarkan. Surat bukti pengambilan kelas ini akan digunakan untuk berbagai proses di dalam perkuliahan, seperti ujian maupun pengurusan surat-surat administrasi lain. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa, hal lain yang juga penting untuk diketahui adalah mengenai evaluasi studi. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerapkan aturan evaluasi studi untuk selalu memantau perkembangan dan kemungkinan mahasiswa menyelesaikan studinya tepat waktu. Evaluasi studi pertama akan dilakukan setelah 2 tahun pertama, di mana mahasiswa harus lulus minimal 40 SKS dengan IPK minimal 2,25 yang dihitung dari 40 SKS terbaiknya. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat tersebut akan diberi sanksi pemutusan hak studi atau yang biasa disebut sebagai dropout. Untuk keperluan tersebut, kami akan selalu melakukan pemantauan mulai dari semester 1, terutama melalui dosen pembimbing akademiknya, maupun pada semester kedua dan semester ketiga, sehingga mahasiswa dapat selalu meningkatkan kinerja dan hasil studinya, sehingga tidak memiliki masalah terkait dengan evaluasi 2 tahun pertama ini. Evaluasi studi juga akan dilakukan kemudian setelah 6 tahun. Mahasiswa yang belum selesai studinya setelah 6 tahun, khususnya tanpa memperhitungkan masa cuti kuliah, juga akan diberi sanksi pemutusan hak studi atau dropout. Dengan aturan ini, kami ingin agar seluruh mahasiswa dapat dengan segera, dengan tepat waktu, menyelesaikan studinya. Kami juga akan melakukan pemantauan dan memberikan evaluasi secara bertahap mulai dari semester 10 dan 11 untuk memastikan bahwa mahasiswa dapat terus meningkatkan kinerjanya sehingga tidak menghadapi masalah terkait evaluasi 6 tahun ini. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa, untuk diketahui bahwa Universitas Atmajaya Yogyakarta menyediakan berbagai fasilitas termasuk sistem informasi untuk mendukung kegiatan perkuliahan maupun kegiatan akademik lainnya di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Mahasiswa sudah dibekali dengan email @students.uaj.ac.id yang membantu mahasiswa untuk mengakses semua fasilitas-fasilitas, terutama yang terkait dengan pembelajaran daring. Juga ada web kuliah.uaj.ac.id sebagai media utama untuk perkuliahan, dan sistem informasi lain seperti Siatma, Sigma, sistem untuk pembimbingan akademik yaitu SIBIMA untuk program studi teknik industri dan sistem informasi, serta web bimbingan fti.uaj.ac.id untuk mahasiswa informatika, serta sistem informasi lainnya seperti milik himpunan mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa, dan lain-lainnya yang selalu bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa, satu sistem informasi yang kami pesan untuk selalu dipantau adalah
website resmi Fakultas Teknologi Industri, yaitu fti.uaj.ac.id, yang menyampaikan berbagai informasi terbaru, baik perkuliahan maupun hal-hal lainnya. Untuk para mahasiswa, jangan lupa untuk memfollow akun Twitter @kuliah_ftiuaj untuk selalu mendapatkan update terbaru terkait dengan perkuliahan. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa, saya kira demikian beberapa informasi penting yang ingin kami sampaikan di awal. Sekali lagi kami ajak kerjasama dan komunikasi yang baik dengan pengurus fakultas, program studi, maupun dosen pembimbing akademik. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Sampai jumpa di lain kesempatan.